Ini kan sudah, Jokowi ini kan sudah common citizen. Kan dia sudah nggak menjabat lagi. Jadi kan orang biasa, the common people kan. Kenapa yang menangani Kamnet, keamanan negara, seolah-olah negara ini lagi dalam keadaan berbahaya gitu loh. Jadi kalau kalian klarifikasi sampai mulai, seperti ada teman kita ya, mulai jam 10 sampai jam 11 malam itu bukan klarifikasi. Kalau memang itu klarifikasi, anggap klarifikasi. Harus fair. Jokowi harus diperlakukan yang sama. Kenapa cuma 1 jam klarifikasinya? Sekarang di sini sampai ada laporan tersangka. Padahal di dalam KUHP, tersangka itu diperiksa paling akhir setelah saksi, setelah ahli, baru tersangka. Nah ini ada nggak? Ini pertanyakan aja ke polisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sekarang kita tanya lawyernya yang katanya alot juga itu protes kepada penyelidik Polda Metro Jaya di setengah jam pertama karena masalah apa kita nggak tahu. Nah karena itu kita tanya langsung kepada lawyer yang mendampinginya. Ada beberapa lawyer yang mendampingi, salah satunya adalah Abdullah Al-Qadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro. Luar biasa ya, Abdullah Al-Qadiri. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Al-Haddad pemain sepak bola. Iya. Kalau Al-Baqarah sapi betina. Ya? Al-Baqarah. Santai-santai aja, bro. Luar biasa ya. Bro, silakan sampaikan apa yang kemarin terjadi ya, ketika atau saat Anda mendampingi klien Anda, Rismond Hasiholan Sianibar, RHS atau RS, dan konon katanya Anda sempat dalam tanda kutip berkelahi itu sama penyelidik. Silakan. Jadi begini, tahu dari mana ini, bro? Saya. Kan saya semalam interview klien Anda. Oh, saya nggak tahu. Iya. Baiklah, itu bukannya berantem. Kita ini dengan polisi itu mitra. Ya kan? Kita ini bukan lawan, bang. Kita ini mitra penegakan hukum untuk mencari keadilan. Itu kan. Ya, dari jika satu mungkin kurang lengkap, dilengkapi dengan yang lain. Jadi saya ini tidak pernah memposisikan polisi sebagai musuh, tidak pernah. Gitu. Ya kan? Kalau mereka memposisikan saya sebagai musuh, ya bukan urusan saya, tapi saya tidak pernah. Gitu. Tapi enggak lah, saya tahu teman-teman di sana akrab-akrab dan sebagainya. Kebetulan penyidik di situ satu ruangan itu pernah saya hadirkan pada waktu sidang di Tangerang. Jadi ada 12 penyidik waktu itu saya minta dihadirkan. Yaitu 3 yang dugaan ada bom dulu itu yang melibatkan Laksamana Sony dan sebagainya itu. Ya kan? Waktu itu di Tangerang. Saya nggak mau tahu karena tidak persidangannya itu banyak yang dipertanyakan, saya minta penyidik semuanya dihadirkan. Karena itu banyak orang, itu 12 sampai 13 itu terdakwanya itu. Terdakwanya, bayangkan sidang bareng ramai gitu waktu itu. Saya minta untuk dihadirkan. Supaya saya tahu apa di benak mereka dan kenapa kalian bertanya. Nah, itu semua ketemu saya dari reuni kemarin itu. Waduh, Pak ini kata dia, ya kangen saya sama kalian. Gitu. Jadi ya, cuma banyak hal karena ini jujur aja panggilan undangan saya katakan apa awal itu sebelum penyidikan itu klarifikasi. Undangan klarifikasi itu yang kedua yang disampaikan, ya kan? Tapi yang pertama belum diikutin karena ada kesalahpahaman atau saya tidak tahu, ya kan?
Dan apalagi kemarin dikatakan bahwa dia itu membaca undangan itu dari WA. Sedangkan fisiknya belum di tangan dia. Ya. Mungkin dalam perjalanan atau apa dia tidak tahu. Cuma nggak masalah. Yang jelas Bang Richmond ini kooperatif, dia hadir dan sebagainya. Saya memang ada. Jadi gini, sebenarnya kalau dalam taraf klarifikasi, kita itu kan mencari apakah ada tindak pidana apa tidak di situ gitu loh. Belum bicara substansi. Nah kalau ada tidak ya berarti yang tahu kan lawyernya. Ya. Jadi dalam klarifikasi ini memang lawyer diberi kewenangan hak untuk berbicara. Tapi kalau sudah nanti penyidikan apa itu substansi, enggak. Jadi saya semacam menyatukan persepsi lah. Sama enggak apa yang di otak mereka dengan otak saya gitu loh sebagai lawyer. Saya ada beberapa pertanyaan. Satu, ini kan masalah pemalsuan surat, ya kan, ijazah pada orang biasa. Ini kan sudah Jokowi ini kan sudah common citizen, kan dia sudah nggak menjabat lagi, jadi kan orang biasa, the common people kan. Kenapa yang menangani Kamnet, keamanan negara, seolah-olah negara ini lagi dalam keadaan berbahaya gitu loh. Itu pertanyaan saya. Unitnya Kamnek. Kamnek itu keamanan negara. Yang saya tahu itu yang serius-serius, yang extraordinary crime itu biasanya. Contohnya seperti bom, ya kan, makar atau separatis ya. Kalau separatis seperti di Papua itu kan dikatakan kriminal bersenjata kan. Tapi menurut udah diganti namanya kriminal bersenjata. Itu kan melibatkan bom, melibatkan senjata. Nah itu masuk akal kalau Kamnek yang menangani gitu. Kenapa nggak di Sorry, Kamnek itu gitu? Keamanan negara ya? Keamanan negara, serius banget gitu. Apakah dengan surat-surat ini ada pemalsuan dari orang yang sudah bukan presiden ini merupakan ancaman negara? Itu pertanyaan saya. Jadi anak muda-muda itu diuji dulu lah gitu loh. Kan muda-muda itu penyidiknya itu. Itu yang saya tanyakan, ya kan? Untung dia, ya saya nggak tahu lah. Itu jawabannya ya Pak, gini ini masalahnya kan kita ini biasanya diberi ini tugas yang mana tidak harus. Pokoknya unit-unit ini tidak selalu menangani. Loh kalau gitu ngapain dibagi-bagi unit-unit? Aku bilang. Kalau job description-nya nggak jelas. Ya kan bahaya kalau job description-nya nggak jelas, bisa tumpang tindih. Nah, ini masukan tolong sampaikan pada atasan Anda. Gitu loh. Harus sesuai unitnya dong. Gitu. Ini kan 263, 264 yang dilaporin, aku bilang pemalsuan surat. Oh, bisanya Kamnek gitu. Kalau teroris memang Densus, saya tahu. Makar, bom itu di situ itu. Saya juga heran juga kenapa bocor ya. Ya, itu saya menyatukan pendapat, ya kan. Ya mau terima kasih atas saya sampaikan, jangan terima kasih aja gitu loh. Yang kedua, saya bilang. Anda tahu nggak pasal 10 Undang-Undang nomor 31 2014? Yang mana itu Bang? Aku bawa, saya kasih satu lembar, saya besarin tulisannya. Ini, tolong dibaca. Gitu loh. Bahwa jika ada laporan, maka tidak bisa dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik. Kalau itu terjadi, nganggur kalian, aku bilang. Karena apa? Semua orang takut melapor. Ini anggap aja ini pencerahan, dibilang begitu. Saya bilang begitu. Nah sekarang setiap ada orang melapor, saya ditipu orang gitu. Orangnya tiba-tiba melapor pencemaran nama baik. Saya bilang sepeda motor saya kayaknya dicuri sama orang ini, orangnya melapor pencemaran nama baik. Kapan Anda bekerja kalau kayak gitu? Ya kan? Akan menimbulkan ketakutan pada orang tidak berani melapor jika ada kejahatan. Saya bilang begitu. Ini ya kan, terus dia baca pelan-pelan, baca. Saya kepingin ketemu atasan Anda gitulah, biar enak gitu, bisa komplain. Enggak Pak, Bang, nanti saya sampaikan. Enggak, saya mau ketemu sekarang, aku bilang. Saya untuk membahas soal ini, supaya baru lanjut, kan enak kan. Udah bersih, jalanannya udah diaspal, baru kita jalan, gitu lah. Saya bilang begitu kemarin itu. Ya saya bilang, Bang, ini Bang, ini maksudnya ini di pengadilan. Di pengadilan gimana? Artinya tidak boleh melaporkan balik pelapor. Kalau
Kalau di pengadilan tidak boleh melaporkan terdakwa, bukan pelapor. Ya kan berarti belum paham soal ini ya. Yang saya memaklumi aja kenapa ada laporan ini, saya bilang. Ya itu diantaranya itu. Kemudian saya bilang ini klarifikasi. Kalau penyelidikan itu hanya mencari apa ada tindak pidana apa tidak. Bukan menganukan perbuatannya lagi, itu kan ada apa enggak. Jadi tidak perlu mereka menjelaskan kenapa dia buat ini, kenapa buat ini. Tidak perlu lagi. Kalian ditugaskan untuk menemukan ada tindak pidana apa tidak di sini. Itu tugas kalian. Jadi kalau kalian klarifikasi sampai mulai, seperti ada teman kita ya, mulai jam 10 sampai jam 11 malam, itu bukan klarifikasi. Ya kan? Kalau memang itu klarifikasi, anggap klarifikasi, harus fair. Jokowi harus diperlakukan yang sama. Kenapa cuma 1 jam klarifikasinya? Kenapa? Itu pertanyaan saya. Ya sedikit saya ngomongnya kan selalu berapi-api ya, bukan emosi. Nah, ditambah paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti ngerti nggak? Ngerti kan? Ngerti kan? Nah itu. Nah pada waktu bersama saya itu ya apa istilahnya ditanya, kan saya terus gantian. Tiba-tiba terakhir saya kan balik ya, saya balik kan, saya berkegiatan. Saya dengar sampai 97 pertanyaan. Saya kaget juga, padahal saya nggak sampai segitu. Waduh, 67 apa aja. Tapi jawabannya standar. Dia bilang, karena di dalam surat undangan itu dinyatakan bahwa untuk perbuatan tanggal 26 Maret. Dia jawab, saya nggak mau jawab itu karena nggak ada hubungan dengan pertemuan 26 Maret. Saya nggak ada di situ. Posisi saya 26 Maret itu ada di Jogja, dia bilang. Jadi setiap pertanyaan ini saya nggak akan jawab karena saya tidak ada hubungan dengan pertemuan itu. Selalu begitu jawaban dia. Gitu loh. Tapi ada juga dia bilang memang dia jawab hal-hal lain yang general sifatnya, jadi tidak teknik. Ya dia bilang kalau ditanya ini link Anda, ya link saya gitu aja gitu loh. Link saya gitu loh. Makanya nggak sampai malam kan waktu itu. 97 itu kan lumayan. Ya 6 jam lah lumayan 6 jam. Bukan kok dihitung sakninya 5 menit per nomor kali berapa 2 hari seharusnya. jadi intinya, bro, saya bacakan ya pasal yang Anda maksud biar pemirsa paham ya. Yaitu pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ya. Ya. Tentang perlindungan saksi dan korban. Ya. Pasal 10 mengatakan, biar paham ya, mengatakan, pasal 10, saya scrolling ke bawah dulu. Ini pasal 10 ya, ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10 ayat 1, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor, ini masuk ya pelapor ya, tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan ya future, sedang, present dan atau telah diberikannya past tense ya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor yang atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu bunyi pasalnya. Nah, cuma masalahnya di sini ada kata-kata kecuali. Kalau kata Rizwan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikat baik. Nah, orang akan tanya, apa itikat baik klien Anda sehingga pasal ini harusnya diterapkan kepada kan Anda kan tidak hanya Rismon tapi ke TPUA juga semuanya kan? Yang melaporkan TPUA ada Egy Sujana dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi alasan Anda untuk mengatakan klien Anda ya termasuk TPUA, tim pembela ulama dan aktivis itu punya itikat baik? Silakan.
Jadi begini, kalau Resmond, Dr. Tifa dan Roy ini kan ahli yang meneliti ijazah itu atau ijazah yang ada fotokopi itu kan istilahnya. Jadi bukan berbuat sesuatu yang ikut melaporkan dan sebagainya ya istilahnya. Dia itu hanya membantu TPUA dalam mengkaji itu, mengevaluasi lah. Nah, sekarang begini. Egy Sujana, TPUA dan sekedar catatan hasil kajian mereka kelihatannya juga disampaikan tuh oleh TPUA sebagai bukti tambahan gitu. Iya. Masalahnya itu satu bagian. Iya. Sekarang kalau orang mengkaji, menganalisa suatu ilmu, apakah itu orang beretikat jelek? Gak ada dong orang buat penelitian kalau begitu. Ya kan? Penelitian itu mulia untuk kepentingan banyak orang, kepentingan untuk kemaslahatan, gitu loh. Masa orang meneliti disalahkan itu di yang 3 orang itu. Tapi yang Egy Sujana, TPUA ya khususnya, TPUA ini kan orang yang mendampingi 2 orang yang sudah dipenjara itu, Gus Nur dan Bambang Tri itu, pada waktu di persidangan di Jogja. Jadi mereka ini adalah orang yang berkepentingan karena mereka lawyernya. Jadi bukannya tiba-tiba, Mas, bro, bukan tiba-tiba. Itu mereka itu lawyernya, mereka mengikuti dari awal. Kenapa mereka berteriak-teriak? Karena mereka itu ada suatu perbuatan, suatu tindakan yang tidak adil yang dilakukan kedua orang itu. Dan mereka itu kan dilaporkan, diproses laporan itu, dan terjadilah persidangan. Berarti kan jaksa ini harus punya bukti-bukti, ya kan? Mewakili negara dalam hal ini, bukan mewakili Jokowi. Ingat ya, jaksa itu adalah mewakili negara, bukan mewakili Jokowi. Kok jaksa? Iya, yang Bambang Tri itu loh yang. Oh iya, oke, silakan. Nanti lari ke etikat baik nanti. Iya. Gitu loh. Iya kan? Itu kan jaksa. Nah, pada waktu itu mereka didakwa dengan kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Saya bukan lawyernya di situ ya. Iya betul. 1/96 pasal 14 ayat 1 terutama. Ayat 1 lagi yang ancaman hukumannya 10 tahun. Gila apa? Nah ini kadang-kadang didolimi kita yang didolimi. Jangan dibalik. Saya buktikan gitu loh. Ya kan? Coba itu. Nah, jika orang dikatakan memberitahukan berita bohong yang enggak menimbulkan keonaran, ya kan? Terus seharusnya jaksa kan menunjukkan, oh kamu bohong, ini loh benernya, kan seharusnya begitu jaksa. Baru orang ini dituntut, kan begitu. Jaksa tidak pernah menampilkan, tidak pernah menghadirkan ijazah Jokowi di persidangan itu. Bagaimana mengatakan orang-orang ini bohong? Definisi bohong itu mengatakan hal yang tidak benar, mengcounternya dengan kebenaran, gitu loh. Ya sekarang mereka counternya bukan dengan tidak kebenaran, pokoknya harus salah. Nah ini, karena itulah ya kan mereka ingin tahu, karena jaksa tidak bisa menghadirkan, mereka ingin tahu, ya kan? Datanglah mereka bersurat ke UGM. Datanglah mereka bersurat ke Jokowi sendiri, saya mau datang tanggal 15, bahkan disampaikan melalui media dan sebagainya. Bahkan mereka karena mereka itu karena rombongannya agak besar, bahkan mereka itu memberikan pemberitahuan ke kepolisian. Jangan lupa itu. Jadi semua prosedurnya dilakukan sama TPUA. Gitu loh. Dan yang mereka lakukan itu sambil jalan mereka podcast, itu mereka itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Saya datang ke sini untuk mengklarifikasi, untuk memastikan, tidak bertentangan dengan konstitusi. Etikat baik itu. Ya kan? Sesuai dengan pasal 28 ayat 2 ya. Ayat 2 dan pasal 28 ayat 3. Jelas kan? Berpendapat dan sebagainya. Apalagi yang berpendapat ini lawyernya orang yang didolimi loh Pak. Seperti Indal Fadil, Kurnia itu salah satu lawyernya yang ada di TPUA. Gitu loh. Ya kan? Itu ada Edi Mulyadi, beliau sebagai podcast, sebagai wartawan meliput gitu loh. Nah,
Mereka datang baik-baik, mereka bertanya baik-baik, mereka ditemui baik-baik, sama Jokowi juga ditemui, walaupun tidak ditunjukkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya katanya ditunjukkan ke wartawan. Pertanyaan saya, apakah itu punya niat jelek? Mereka nggak punya mens rea, nggak ada. Mens rea itu niat jahat. Tidak ada. Mereka lakukan terbuka. Yang ini saya heran, mari kita diskusi. Ayo, siap. Sama kepolisian Barreskrim, respon saya dan kawan-kawan, siap. Adu apa itu? Adu argumentasi dengan data-data. Oh, banyak kejanggalan. Satu, Kamnet yang megang. Satu lagi, ijazahnya dikembalikan sebelum pengumuman. Padahal itu ijazah itu barang bukti yang disita, nggak boleh sembarangan. Mereka itu sebelum menghentikan penyidikan tidak boleh dikembalikan dulu. Pakai aturan mana itu? Pakai hukum mana itu? Ini yang membuat kami itu semangat. Nggak ada, Bang. Itu ketentuannya. Boleh nggak saya bacakan ketentuan lapor? Silakan. Oke, saya bacakan ya. Mereka itu, Pak, laboratorium itu sudah diatur oleh Perkap mereka sendiri. Perkap nomor 10 tahun 2009. Sorry, jangan bilang Perkap, orang belum tentu paham semua. Peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri. Jadi kalau menteri, peraturan menteri, Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung. Karena polisi ini juga selevel menteri, tapi namanya bukan peraturan menteri polisi, tapi peraturan Kapolri. Jelas itu. Ya kan, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Antum bacakan aja dari situ kalau bisa. Nanti kita ikuti di situ. Sebentar, saya cari dulu Perkap nomor 10 2009. Nomor 10 tahun 2009. Ya. Nah, ini oke. Ada peraturan Bentar, saya harus judulnya dulu Perkapnya. Bentar, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Ini saya lagi loading ya. Nah, ini ada tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Coba baca yang di awal itu, coba. Pasal berapa? Tentang apa tadi itu? Baca di depan. Barang bukti dan syarat. Jangan lupa ada syarat kata-kata itu. Ya. Ya kan judulnya itu. Judulnya coba gini, tata cara dan persyaratan. Nah, permintaan pemeriksaan. Enggak, saya berhenti di situ. Iya. Ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya, hilang. Coba kita baca bareng-bareng, Bang. Pasal berapa? Saya pasal 10. Saya yang jelaskan nanti. Oke, saya baca dulu ya. Pasal 10. Pasal 10 ayat semua ayat atau apa? Baca 1 sampai saya kasih PR ya, 1 sampai 3. Oke. Pasal 10 ayat 1, tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut. A. Kepala Kesatuan Kewilayahan atau kepala pimpinan instansi mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalapor Polri, ya, Kepala Laboratorium Forensik Polri, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Dan B. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. 2. Ayat 2. Bentar. Ya. Huruf A tadi apa kata-kata awal katanya? Jadi Kepala Kesatuan Kewilayahan. Bukan. Yang huruf A, yang di B yang huruf A. Iya, huruf A kan? Iya. Kepala Bukan Bang, bukan huruf A. Yang B baca. Itu kan dibaca ada kata-kata huruf A, terus kata-kata setelah huruf A-nya apa itu kata-kata? Wajib dilengkapi persyaratan formal. Wajib. Ingat ya, wajib. Wajib itu di atasnya harus. Itu yang penting. Oke, lanjutkan. Maaf ya. Ayat 2 ya. Pasal 10 ayat 2. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B,
Yang kata wajib tadi, Kalapor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Garis Miring Pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 hari kerja. 3. Setelah 2 kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi, Lapor Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. 4, sekalian aja lah, karena cuma ayat sampai ayat 4. Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Iya. Ya, yang 3 itu kalau dibaca, level Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. Jadi kalau syaratnya itu nggak boleh, tidak diberi hasil pemeriksaan. Iya, kalau tidak terpenuhi. Jadi baca hukum itu kata demi kata itu harus dicerna, nggak sepotong-sepotong. Paham ya? Jadi intinya begitu Bang. Jadi istilahnya. Enggak, saya tanya. Tata cara apa yang kemudian dilanggar dalam pemeriksaan dokumen ijazah Jokowi ini? Kembali ke pasal 84 aja. Pasal 84. Ya. Oke, pasal 84. Kalau sama lawyer ini memang pasal-pasal melulu ini. Pasal 84, saya scrolling ke bawah dulu ya. Pasal 84. Bentar, saya sambil ngomong biar tidak vakum kita, karena ini kita siaran langsung bro. Oh, tak langsung. Bagus lah. Oke, 84 ya. Pasal 84. 1. Pemeriksaan barang bukti produk cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Garis Miring Pimpinan instansi. Kemudian B. Laporan polisi. C. BAP saksi garis miring tersangka atau laporan kemajuan. D. BA, ya, BA itu berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Dan E. Otentikasi dokumen pembanding. Ini harus otentik pembandingnya itu. Iya, otentikasi ya. Kemudian betul, sebentar. Ini perlu dibahas ini. Iya. Oke, jadi begini. Biasanya laboratorium itu permintaan tertulis itu harus dari yang menggunakan. Jadi bukan internal polisi aja Bang. Bisa dari kejaksaan, dari mana, dari Bea Cukai, dari apa. Karena yang mempunyai lab laboratorium itu ada kepolisian. Nah, ya kan? Karena ini seharusnya yang minta siapa ini? Ya, Bareskrim. Oh, minta ke Puslapor ya? Yang minta itu, iya. Okay. Ini kan lain divisi. Iya, oke. Bukan Bareskrim penyidikan lah. Iya. Istilahnya ya di mana dia disidik itu. Iya. Yang K ini penting. B laporan polisi. Ngerti laporan polisi? Dia dilaporkan, ya kan, oleh polisi. Laporan itu polisi itu biasanya ada nomor laporan. Ya, ini kalau ini kan sudah ada ini. Kalau Bareskrim belum ada, Bareskrim. Lah iya, bukan laporan polisinya ada nomor laporan itu penting. Adanya nomor laporan, ya kan? Kedua, tindak pidana apa yang dilakukan di laporan itu harus ada. Iya. Jadi makanya ini nanti hasil Bareskrim ini tidak bisa digunakan di Polda. Ngerti maksudnya? Karena nomor laporannya beda. Iya, ini laporan bukan laporan polisi tapi laporan informasi Dumas. Ya apapun juga kan ada nomornya. Iya. Kemudian BAP saksi tersangka atau itu apa maksudnya? Ini harus selesai semua. Gitu loh. Iya. BAP tersangka ini itu paling akhir dalam pemeriksaan. Bukan di awal. Ya, ini kan jelas. Saksi itu bisa saksi pelapor lah. Saksi pelapornya sendiri belum selesai, sakit. Dan laporan kemajuan apa sampai di mana ini gitu loh. Ya kan? Sekarang di sini sampai ada laporan tersangka. Padahal di dalam KUHP tersangka itu diperiksa paling akhir setelah saksi, setelah ahli, baru tersangka. Nah ini ada nggak? Ini pertanyakan aja ke polisinya, gitu loh. Mereka yang buat kok.
Mereka yang buat ini. Ya kan? Yang BA pengambilan dan penyitaan. Dan ada berita acara penyitaan. Jadi pada waktu dia nyerahkan atau diambil atau apa, itu harus ada berita acaranya. Kalau ada berita acara, harus sampai selesai itu dipegang oleh penyidik. Nggak bisa dikembalikan. Nggak ada mekanisme yang dikembalikan. Kecuali begitu sudah diumumkan, penyidikan dihentikan, penyidikan baru boleh dikembalikan. Ini kan enggak. Pada waktu mereka mengumumkan belum menghentikan penyelidikan, itu sudah tidak ada fisik daripada ijazahnya. Jadi gimana ini? Undang-undang dilanggar, ya kan? Unit yang pegang juga mengerikan. Kemudian dikembalikan sebelum ada pengumuman, padahal dikembalikan setelah ada putusan kalau ini dihentikan. Ya kan? Kemudian jangan lupa, ijazah pembanding itu harus dites otentikannya. Iya. Otentifikasi. Iya, ijazah diambil dari orang, dari lemarinya, nggak bisa dites dulu otentik nggak ini, gitu loh. Yeah. Makanya saya bilang kalau hasil akhirnya itu identik, palsu sama palsu identik. Ya. Ada HP KW satu, KW yang lain identik. Apakah itu dikatakan ini asli? Lah, ini kan selalu loncatan kesimpulan yang berani menurut saya. Ya. Jadi ini harus lengkap dulu, ya kan? Kemudian lagi kejanggalan yang terakhir saya ulang-ulangi berkali-kali. Begitu ada laporan ke Kamnek itu, langsung mungkin saya nggak tahu apa kirim orang, dicari tahu TPUA ini terdaftar nggak di Kementerian Hukum dan HAM. Terus manfaatnya anggap aja nggak terdaftar. Terus manfaatnya apa? Emang nggak terdaftar? Wong itu tim kok. Ada tim basket didaftarin, tim sepak bola didaftarin, tim kelompok pencapir didaftarin. Nggak ada. Yang didaftarkan di AHU itu adalah boleh suatu perkumpulan, organisasi, itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Nggak ada undang-undang tim itu, nggak ada. Tim itu ad hoc. Kita kadang-kadang mau 17 Agustus buat tim. Nah itu kan, terus kenapa? Itu kan keceplosan menurut saya. Masyarakat melapor yang perlu dilindungi, malah kita diselidiki. Ini kan banyak kejanggalan-kejanggalan ini yang di luar prosedur itu. Ya sekarang saya bicara, saya menipu Refli Harun, nipu nih, ya kan? Kemudian Refli Harun maksudnya apa? Anda menipu saya, and then now you are doing now, ya? Iya, tapi yang diselidiki Refli-nya bukan saya. Saya nggak diselidiki, penipunya nggak diselidiki. Kenapa kamu lapor? Kenapa? Kamu jangan-jangan nggak bisa. Mau main peta umpet? Ayo kita jagonya main peta umpet. Oke, lanjutkan yang kedua sekarang, Bang. Oke, apa lagi? Itu yang poin 2. Ini poin 2 di situ pasal 84. Laporan polisi, poin 2 ya. Oke, ayat 2 maksudnya. Oke. Ayat 2. Pasal 84 ayat 2, pemeriksaan barang bukti produk cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. A. Kata-kata wajib di garis bawah ya. Oke. A. Produk cetak bukti maupun produk cetak pembanding yang dikirimkan adalah produk cetak asli, bukan merupakan tindasan karbon, fax atau maupun fotokopi. B. Dilengkapi dengan produk cetak pembanding collected dan requested yang valid. C. Produk cetak bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah produk cetak bukti merupakan fotokopi dari produk cetak pembanding.
D. Untuk pemeriksaan fisik produk cetak antara lain penghapusan, perubahan, penambahan, penyisipan, usia produk cetak atau ketidakwajaran lainnya, cukup dikirim produk cetak buktinya saja. Dan E. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam satu amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, ya, dilakban maksudnya nih, disegel dan segera dikirim ke lapor Polri. Ini sudah dilakukan belum sama mereka? Itu pertanyaan saya. Ya udahlah, biar pemirsa RH bisa menyimpulkan sendiri lah. Ini sebenarnya pemikiran kita ini pemikiran akal sehat yang menemukan bukti-bukti dari akal yang tidak sehat menurut saya gitu. Oke, gitu kan. Jadi begini, saya mau bertanya ya, sebagai lawyer Anda kan berhak membela klien Anda ya. Dan saya bertanya, saya menggunakan fungsi jurnalistik saya yang sedikit investigatif, ya. Begini, misteri guest saya itu sudah pernah membandingkan antara ijazah 1120 yang merupakan milik Jokowi belakangan diakui dengan 1115 dan 1117. Hasilnya tidak identik. Dia tidak mengatakan mana yang asli, mana yang palsu, tidak ada kata-kata itu, tapi dia cuma mengatakan bahwa ijazah 1115 tidak identik dengan 1120. Ijazah 1117 tidak identik dengan 1120. Tetapi ijazah 1115 dan 1117 identik. Jadi 2:1. 1120 tidak identik. Tiba-tiba ada 3 pembanding yang kita tidak tahu ijazah nomor berapa yang dibandingkan, mengatakan bahwa identik dengan 3 ijazah pembanding tersebut. Pertanyaan saya, kalau Anda kaitkan dengan kemunculan Andi Pramaria yang menunjukkan ijazahnya yaitu ijazah 1123 dan kemudian podcast kemana-mana, kemudian disebarkan kemana-mana ijazahnya, sementara ijazah Jokowi sendiri nggak pernah dimunculkan. Benar. Siapa yang menyebarkan itu? Siapa? Andi Pramaria. Dina Sandi bukan? Bukan. Andi Pramaria itu teman. Ini Anda nggak ngikutin rupanya. Oh enggak. Saya update ya. Oke lah. Kalau tidak mengikuti agak susah nanti Anda tidak bisa menggunakan. Jadi intinya saya update informasinya aja kalau gitu. Kalau mau jawab silakan. Jadi kan salah satu investigasi saya lah paling tidak ya, melalui berita-berita yang ada, saya mengendus ada orang-orang yang dimunculkan untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah 1120 itu sama dengan ijazah mereka. Karena ada klaim yang tidak identik ini kan. Nah, salah satunya adalah Andi Pramaria. Yang ijazahnya 1123, bekas kepala dinas kehutanan di NTB yang kemudian memamerkan ijazahnya kemana-mana. Ya, saya bertanya kepada Anda sebagai seorang lawyer, dan saya hanya bertanya saja, ya. Apakah Anda menangkap ya sebuah kejanggalan atau keganjilan atas munculnya orang-orang yang menunjukkan ijazahnya, yang kemudian ijazah itulah yang diperkirakan dijadikan pembanding yang 3 itu, sementara ijazah yang tidak identik itu tidak dijadikan pembanding. Oke, saya tidak bisa lebih strong dari bahasa itu. Silakan Anda berimajinasi sendiri. Sekarang gini, yang saya mau tanya, 1115 dan 1117 itu apakah orang yang lulus seangkatan dengan Jokowi? Jangan ditanyakan itu, semua sama, seangkatan semua. Jadi ijazahnya sama. Ijazahnya 5 November 1985. Itu penting, ya kan? Sama. Jadi begini, lah itulah ya kan yang kami duga bahwa itu ijazah yang diberikan itu adalah ijazah yang juga sama-sama tidak asli gitu loh, ya kan? Karena ada background tadi dia punya jabatan ya setelah
Ada Ya. jabatan dia sebagai apa tadi? Dia jabatannya? punya jabatan, saya lupa. Kalau tidak salah kepala Ya, dinas oke lah. kehutanan, pensiun, bahkan pernah jadi tersangka. Oke lah. Jadi Pernah begini, jadi kalau tersangka ada- tapi kemudian di SP3. Iya, kalau ada yang lain berbeda, ya makanya kan otentikannya ini yang perlu kan. Pembanding pun harus otentik, harus diuji, nggak bisa cuma ngomong aja, gitu loh. Otentikannya ini harus diuji. Dan saya dengar kami, saya dengar ya, Ya. oke lah sedikit saya bongkar. Kami itu sebenarnya sudah menyiapkan angkatan-angkatan Jokowi yang akan menunjukkan ijazahnya dari pihak kami. Sudah siap. Makanya kalau dibuka ini akan terbuka. Dan insya Allah jumlah kami lebih banyak dibandingkan jumlah yang berbeda itu. Sudah banyak yang daftar ke kami ingin menjadi itu Pembanding. pembanding, gitu loh. Gitu. Jadi kami itu bukan cuma 2 orang itu aja sebenarnya yang berbeda, banyak yang merasa berbeda. Ya kan, seperti kemarin ada yang membahas soal apa itu nama rektor dan sebagainya, itu kan ada juga itu. Ya. Gitu. Ya kan, nama rektornya kalau satu angkatan rektornya beda kan aneh, kan begitu. Ya kan? Bukan rektornya, dekannya. Iya, apapun juga lah orang yang tanda tangan di situ lah. Iya. Itu kan dia katakan bahwa ijazah yang tahun-tahun segitu itu tidak pakai materai, ada yang ngomong begitu, ya kan? Oke. Dan pada saat itu ada aturan tidak boleh pakai kacamata kalau untuk foto ijazah. Itu kan banyak apa ya, variabel yang nanti itu ada di semua kami sebagai lawyer sudah siap untuk itu. Banyak poin-poin yang belum kami buka. Nanti akan kami buka pada saatnya sehingga tidak bisa diantisipasi. Oke. Kami kan khawatirnya antisipasi contohnya. Oke, saya garis bawahi. Anda bilang pada saatnya, ya kan? Kapan itu saatnya? Ya, nanti kalau kita gelar perkara terbuka atau di persidangan. Kemarin itu pada waktu saya dialog di Garuda TV itu kan ahli dari yang backup Jokowi itu, yang lawyernya pakai ahli itu, dia ngomong dengan tegas. Kalau identik boleh di penyidikan maupun penyelidikan. Tapi kalau asli harus di persidangan. Dia yang katakan begitu. Profesor siapa itu? Kalau kan kita jadikan ahli kita itu. Iya. Ya, jelas ya. Dan banyak profesor mengatakan demikian. Makanya kan namanya ada alat bukti surat. Iya. Di dalam 184 itu. Alat bukti saksi, alat bukti surat. Kan ada 4 ya, sekarang 5. 1 saksi, ya kan? 2 ahli, 3 surat, ya kan? Ya. 4 petunjuk, 5 tambahan, yaitu bukti IT. Oke. Dulu nggak ada. Ya, Bukti, ini jadi bukti tambahan, IT ini dalam dalam mana ya? Perkembangan hukum dalam. Iya, 184. Ya. Tadinya sih itu tadi saksi, ahli, surat, petunjuk. Nah ini semua itu yang informasi itu petunjuk. Gitu loh. Ya, nanti kan dihubungkan. Kenapa kok ini ijazahnya kok nggak pakai materai, yang lain ini pakai materai? Ya kan, kenapa semuanya nggak pakai kacamata, ini pakai kacamata? Kan begitu. Itu akan terbuka. Makanya pada waktu sidang di Jogja yang Bambang Tri dan sebagainya itu nggak boleh, seharusnya dibuka itu. Bagaimana mengatakan orang itu bohong dengan aslinya tidak ditunjukkan dan orang itu tetap dihukum. Nah inilah yang menyebabkan teman-teman TPUK itu gerah gitu. Sehingga mencari tahu gitu. Nah itu etiket baik mereka tuh mencari tahu. Demi apa? Demi kebaikan apa? Bangsa dan negara. Dan ini khawatirnya berdampak pada pemerintah yang sekarang. Yang mana pemerintah sekarang ini juga harapan orang itu luar biasa pada pemerintah yang sekarang ini. Ya kan? Semuanya lah. Masalah bagaimana kesejahteraan rakyat, buruh, petani, ini semua kesejahteraan dan sebagainya, omnibus law dan sebagainya. Ya kan? Salah satunya penegakan hukum ini. Ya kan? Kita juga perlu dalam hal ini DPR dan Presiden juga memperhatikan ini bukan masalah tindak pidana biasa loh ya. Buktinya yang nangani Kamnek, keamanan negara. Ini kan satu bukti bahwa ini bukan tindak pidana biasa gitu loh. Gitu loh. Itu bro. Oke, bro, kita bacakan sedikit komentar sobat RH sekalian. Boleh. Sebelum nanti Anda wrap up sedikit dan closing statement ya. Nih ya.
Ini ada bilang ada yang punya list kebohongan Jokowi enggak sih? Saya bacakan aja ya. Semoga perjuangan TPUA membawa hasil bahwa benar ijazah Jokowi itu palsu. Maju terus, ini bukan negara hukum rimba atau hukum preman. Ini negara Republik Indonesia. Berantas penegak hukum yang tidak jujur. Hancurkan aja di negara ini. Pelanggaran institusi dibuat bohong, kasihan ya. Kok pelanggaran institusi dibuat bohong, kasihan. Oke, saya bacakan apa adanya. Bung RH, itu bukannya lawyer juga kan ya? Walaupun bidangnya HTN, gugatan-gugatan yang sifatnya gugatan ke kebijaksanaan pemerintah, apa beda ya hukum acaranya? Oh, Bung RH. Bro, saya lawyer juga, saya juga advokat. Ini saya jelaskan kepada pemirsa. Tetapi dalam hal ini saya memilih ada step away, memberikan jarak. Karena kalau saya juga ikut sebagai kuasa hukum, maka saya tidak punya fleksibilitas untuk membuat podcast, menganalisis kasus dan lain sebagainya. Jadi sengaja jarak itu saya ciptakan. Begitu ya, sobat era sekalian ya. Itu soal etikal aja, soal saya pribadi aja. Perkara kemudian ada lawyer yang juga punya podcast itu soal lain. Karena saya sangat aktif membuat konten-konten ini. Jadi kalau saya misalnya sama-sama pembela, sama-sama advokat dengan Bro Abdullah Al-Katiri, ya sama aja jeruk makan jeruk namanya. Makanya saya tidak mau dibilang pendukung Roy Suryo, agar saya masih punya room kebebasan untuk nanya. Kan begitu. Bahkan kalau seandainya ada pihak misalnya pihak kepolisian berkeberatan terhadap podcast atau konten saya, boleh dia datang ke sini untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Itu tapi kalau saya lawyer kan lucu. Oke, gitu ya, Bro ya. Kemudian seluruh alumni UGM wajib melaporkan ke pengadilan karena UGM calo ijazah aspal. Persidangan belum digelar, kok asli apanya? Bohongnya. Mana forensik internasional? All paksa pengadilan terbuka. Oke. Kemudian, sebentar. Bang RH, kemarin saya lihat video short Sandy yang menemui Pak Jokowi. Sandi mengatakan Pak Jokowi mengakui bahwa ijazah yang disebar Sandi memang miliknya yang asli, ada di channel Santoso_news. Ya memang saya juga membaca. Intinya persisnya Pak Jokowi tidak membantah lah, kira-kira begitu. Tidak membantah bahwa yang diupload Sandi itu bukan punya dia. Nah, karena tidak dibantah, ya sudah kita anggap bahwa itulah yang benar, begitu ya. Kemudian Mulyono penipu ulung dari aspal jalan tol, food estate, IKN, reuni Kasmujo dibuka aibnya oleh Allah. Masih belum cukup, Mega saja tega dihianati, termul bakal sakit hati ditipunya. Oke, saya bacakan apa adanya. Itu saja bro, saya ingin membacakannya. Kalau terlalu, oke, jumping up terakhir ya, saya jumping langsung terakhir. JKW tidak mau ke pengadilan ijazah palsu karena bundir itu nggak ngerti ya. Blunder maksudnya. Iya maksudnya, tapi saya tidak mau memperbaiki. Bundir aja biarlah. Cuma mau tunjukkan masih berkuasa dengan penjarakan Roy dan kawan-kawan selama minimal 20 hari. Jadi jangan berharap akan tunjukkan ijazahnya. Bundir dong, bundir lagi ya. Kemudian akankah Indonesia menjadi generasi emas? Ternak dan buzzer JKW yang nyimak RH Channel pasti tahu ijazah JKW palsu. Tapi menipu diri sendiri, menahan malu demi 400 perak per posting. Luar biasa. Bang Hera, kenapa sih kok susah amat untuk menghukum seseorang di negara ini? Maksudnya buat para pejabat, apakah nggak berlaku untuk orang-orang tersebut? Bukan tersebut. Jadi saudara sekalian, ini kita tanyakan kepada Bro Abdullah, silakan. Tadi saya ada mau menanyakan sesuatu, tapi saya lupa lagi ya, apa ya. Oke, silakan Anda wrap up dan kemudian Anda closing statement sebelum nanti saya ingat apa yang saya ingin sampaikan tadi. Oh, ini nih yang saya ingin sampaikan bro. Untung ingat sebelum Anda wrap up dan closing statement. Saya membuat polling biar Anda paham, biar paham Anda. Tahu kan? Biar Anda tahu ya kan? Saya bikin polling terakhir ya yang saya bikin di RH Channel. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi?
Bareskrim Mabespori atau Roy Suryo dan kawan-kawan. Dua saja variabelnya. Yang voting, yang ikut polling itu 85 ribu. Nggak sedikit bro. 85 ribu yang votes. Yang percaya Bareskrim itu 8%. Dan percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Mutlak sekali ya. Oke, itu satu. Anda kok kayak sedih, nggak mendengarnya? Ya, gimana lagi? Sedih itu udah bertahun-tahun sedih. Oke, polling yang nomor 2 dari akhir ya. Tadi yang paling akhir kan? Saya beritakan yang paling akhir. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Saya bikin 3 variabel nih. Tadi kan 2 variabel. Percaya, tidak percaya, ragu-ragu. Saya kasih room ragu-ragu. Yang voting atau ikut polling itu 103 ribu, bukan kaleng-kaleng. Yang percaya dengan keterangan UGM hanya 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Luar biasa kan angkanya jomplang banget nih. Kalau pertandingan itu walaupun ini tidak KO tapi menang mutlak. Keren cadas. Nah, berikutnya lagi adalah yang pertama kali setelah press conference Bareskrim, saya bikin begini. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kan dalam press conference dikatakan ijazah Jokowi asli ya. A percaya, kemudian B tidak percaya, C ragu-ragu. Saya kasih room ragu-ragu lagi. 130 ribu yang voting dan ini tidak lagi saya up. Jadi itu berapa hari yang lalu, tetapi 130 ribu. Yang percaya itu 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Tidak itu saja Bro Al-Katiri, teman saya yang biasa bermain big data atau data di media-media sosial, itu mengatakan bahwa per 25 Mei itu mereka yang setuju dengan Bareskrim Mabespori itu hanya berapa? Ya, yang tidak setuju dengan Bareskrim itu 94,2%. Yang tidak setuju dengan Bareskrim Mabespori. Jadi, nah kemudian tren negatif terhadap isu ijazah palsu Jokowi ini artinya bukan tren, sentimen negatif. Artinya sentimen negatif buat Jokowi itu mencapai 25 Mei juga. Mencapai berapa? 23 Mei 95,8%. Jadi kalau saya lihat dengan 5 data tersebut, 3 polling saya dan 2 data research ya yang dilakukan oleh teman saya, bisa dikatakan 90% itu bereaksi negatif terhadap pihak sono. Pihak sono itu maksudnya pihak Jokowi dan teman-teman, UGM dan Bareskrim Mabespori. Jadi Bareskrim, UGM, Jokowi itu direaksi negatif oleh netizen dan polling di RH Channel. Begitu. Silakan Anda wrap up dan kemudian Anda closing statement. Silakan. Ya, memang begitu ya. Artinya saya juga ditelepon banyak teman dan sebagainya di WA dan sebagainya. Itu juga mengatakan mereka tidak percaya. Satu, ya kan? Bagaimana kok Mabespori bikin satu pengujian sebegitu sederhananya gitu loh. Bahkan katanya ada yang pakai jari dan sebagainya. Ya kan, masa selevel Mabespori, ya kan, kepolisian negara tertinggi bisa menguji sesuatu dengan jari ini juga hidup. Jadi saya ingat jadi peristiwa dulu ada acara TV jari-jari itu, jadi ingat saya itu. Jadi itu kuis, jari-jari kuis. Iya, dengan jari aja kan artinya penekanan kan ada itu ya. Kalau ada alatnya lah untuk bagaimana, apakah ini ketebalan tanda tangan, kemudian apakah ini tintanya bagaimana, tahun berapa tinta itu dibuat. Jadi komprehensif banget seharusnya gitu, bukan cuma lihat mata gini aja. Kan lawyernya bilang, masa mata lebih canggih, bukan masalah matanya gitu loh. Kalau lihat fisik berarti mengandalkan mata, ya bukan. Kalau sudah fisiknya nggak benar, apalagi alat kan begitu. Nah, kemarin waktu dialog saya begitu pemahamannya gitu.
Jadi masa mau menantang teknologi hanya melihat mata? Bukan melihat mata, prosedurnya dilakukan. Melihat dengan mata, bukan melihat mata. Iya, melihat dengan mata ya. Waktu itu di dialog saya. Saya juga heran juga, dialog kok saya sendirian, dengan lawannya 4. Tapi nggak apa-apa lah, biasa. Rembo kan juga sendirian. Gitu. Ini tanda aja gitu. Ya. Oke, jadi apa closing statement atau bagaimana? Closing statement, silakan closing statement. Kalau closing statement, saya kembali ke negara. Ini masalah ini kan sudah masalah umum, masalah seluruh bangsa Indonesia. Dipantau oleh buktinya TV-TV itu hampir tiap hari. Ya kan teman-teman kita hari ini masuk TV ini, masuk podcast ini dan sebagainya. Ya, apa itu buktinya? Karena apa? Karena rakyat Indonesia ingin tahu gitu, what happened in this country sejak pemerintahan baru ini kok masih seperti ini gitu loh. Ya kan? Maka harapan mereka itu, bahkan pemerintah itu ya istilahnya turun tangan lah istilahnya gitu loh. Karena yang megang kan bukan ditmum, umum, tapi ini sudah keamanan negara gitu loh. Ya sekarang keamanan negara ini kan juga keamanan yang berbahaya untuk pemerintah baru ini juga gitu loh. Kan begitu. Ya kan, oleh sebab itu harapan kami dan saya yakin ya kalau memang disampaikan ke Pak Presiden Prabowo, saya tahu beliau pasti akan menugaskan atau ya membuat tim atau apa atau memerintahkan untuk gelar terbuka, ya kan, gelar terbuka. Kedua lagi DPR RI, mana DPR? Halo, DPR mana? Gitu loh. DPR ini nggak perlu ada pengaduan dari kita, seharusnya sudah memanggil. Ini sudah masalah negara, mereka wakil-wakil rakyat. Waduh, Anda minta DPR, 6 orang mati aja DPR diem aja. Bukan, masalah ini kan kita bicara pemerintah baru, Pak. Oke, mudah-mudahan agak berubah ya, walaupun pelakunya sama aja. Iya, ini kan new DPR. Oke, ya kan? New government, ya, new DPR, ya kan? I cut the lane, ya. We are talking about starting Prabowo to be presiden, itu aja gitu loh. Ya kan? DPR ini mana? DPR ini seharusnya harus apa ya? Harus peka. Rakyat yang memilih Anda ini sekarang lagi berteriak. Lagi ribut, lagi resah. Panggil polisi. Panggil kami. Kalau perlu buat paparan itu di Komisi 3. Jangan diam saja gitu loh. Itu jujur aja, saya juga ikut bertanggung jawab karena saya juga ikut memilih anggota-anggota DPR itu. Begitu. Oleh sebab itu harapan kami mudah-mudahan mereka sudah mulai dan dengar dan berpikir dan mudah-mudahan mereka di depan akan lebih proaktif lah, gitu. Baik pemerintah maupun DPR. Terima kasih. Oke, terima kasih bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, itu dengan Abdullah Al-Qadiri, salah seorang lawyer. Tidak hanya Rismon tapi semua ya, semua calon-calon yang dibidik. Jadi kecuali Michael Sinaga ya, yang dia lawyer dari RS, kemudian ES, kemudian T, kemudian K, Rizal Fadila juga. Jadi paling tidak mereka-mereka yang dipanggil baik di Bareskrim Mabespori maupun yang dipanggil di Polda Metro Jaya, mereka salah satu lawyernya Abdullah Al-Qadiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat ya. Pay attention terhadap 2 hal. Pertama adalah rupanya nyambung lagi. Halo, saya masih live. Masih ada yang mau disampaikan? Iya. Oke, nanti saya akan kirim karena ini masih live, bro. Sebentar ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, 2 hal yang harus digarisbawahi, underline ya. 1 adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, ya. Pay attention dengan pasal 10. Kemudian Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, pay attention dengan pasal berapa tadi ya? Pasal antara lain adalah pasal 84 dan pasal sebelumnya
pasal 5 atau 6 ya. Oh, pasal 10, sorry. Pasal 10 juga berarti. Pasal 10 dan pasal 84. Jadi ini dua pasal itu mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan Bareskrim itu sesungguhnya melanggar undang-undang dan peraturan Kapolri. Begitu saudara sekalian, kalau kita masih menganggap undang-undang dan peraturan Kapolri itu penting ya, atau kalau Bareskrim menganggap undang-undang dan peraturan Kapolri itu penting. Tapi kalau mereka menganggap tidak penting, yang penting saya berkuasa, yaitu soal lain. Kita kemudian bertanya tentang komitmen kita sebagai negara hukum. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.